Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kemarin sudah banyak yang tanya kalau minta contoh soal-soal yang sesuai kisi-kisi. Kemarin juga sempat kita singgung contoh soal itu baru sampai nomor 5. Ini kita langsung ke nomor 6 saja ya teman-teman. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja latihan soal. Untuk latihan soal ini sendiri saya ambil dari undang-undang, terus dari beberapa materi, jadi harapannya nanti bisa jadi untuk gambaran nanti apa saja kira-kira yang harus dipelajari, yang perlu dihafal kayak apa saja. Nanti silahkan dibaca lagi dari sumber-sumbernya ya teman-teman ya. Oke, langsung ke soal nomor 6. Sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmaseutik, premix, dan sediaan alami adalah A. Obat keras, B. Obat bebas terbatas, C. Obat generik, D. Obat hewan, atau E. Obat bebas. Ini ada di materi klasifikasi obat hewan. Silahkan nanti dibaca. Nah, ini jawabannya adalah yang tepat obat hewan. Lanjut soal nomor 7. Menurut peraturan pemerintah RI nomor 95 tahun 2012, yang dimaksud halal ialah A. Segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. B. Seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. C. Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. D. Usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Atau E. Suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kalau ini masih bisa dilogika, tapi nanti tergantung pilihan gandanya, apakah mengicoh atau tidak. Seperti ini, jawabannya tepat adalah yang E. Nanti teman-teman baca lagi, peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 mengatur tentang apa saja, di sana isinya apa saja. Next, soal nomor 8. Kejadian terjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas. Penyakit zoonotik baru di daerah bebas disebut dengan A. Wabah zoonosis, B. Bencana alam, C. Pandemi, D. Zoonosis, atau E. Endemi. Nah, ini nanti dibaca lagi di peraturan yang membahas tentang zoonosis. Jawaban yang tepat adalah ini ya teman-teman, wabah zoonosis. Lanjut. Pemotongan hewan dilakukan di luar rumah potong hewan dalam hal untuk jadi kan pemotongan hewan itu sebenarnya harus dilakukan di RPH. Cuman ada beberapa yang diperbolehkan kita itu untuk memotong di luar RPH. Nah, itu kegiatan apa saja? A. Upacara keagamaan, upacara adat, atau pemotongan terencana. B. Upacara keagamaan, upacara adat, atau pemotongan untuk didagangkan di pasar. Ini harus di RPH ya kalau untuk didagangkan di pasar. C. Upacara keagamaan, upacara adat, atau pemotongan darurat. Atau D. Upacara keagamaan, upacara kesenian, atau pemotongan darurat.
Ini opsinya hampir sama-sama. Cukup mengecoh kalau kita nggak belajar, kadang terkecoh dengan pilihan gandanya. Jawaban yang tepat itu yang C. Nah, di sini pemotongan darurat, kayak misalnya ada sapi itu cedera, kakinya patah, jadi mau nggak mau harus dipotong di tempat itu. Kemudian untuk upacara adat itu juga diperbolehkan, upacara keagamaan, contoh hari raya kurban. Nah, jawabannya tepat yang C. Nomor 10. Penjaminan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B PP nomor 95 tahun 2012, yaitu kecuali A. Pengaturan peredaran produk hewan, B. Keamanan produk hewan, C. Pemeriksaan dan pengujian produk hewan, D. Pengawasan produk hewan, atau E. Pengawasan unit usaha produk hewan. Nah, jawaban yang tepat kecuali ya teman-teman, keamanan produk hewan. Nanti dibaca lagi PP yang mengatur tentang ini, dipahami. Kemudian nomor 11. Sertifikasi produk hewan terdiri atas A. Sertifikat kesehatan dan nomor kontrol veteriner atau NKV, B. Sertifikat veteriner dan sertifikat keamanan hewan, C. Sertifikat veteriner dan nomor kontrol veteriner atau NKV, D. Nomor kontrol veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan, atau E. Sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, ini pilihan gandanya juga mengecoh. Jadi harus benar-benar tahu jawaban yang benar di yang mana. Jawaban yang tepat, sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan, yang E. Oke, nomor 12. Untuk memperoleh sertifikat veteriner, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada otoritas veteriner dengan menyertakan titik-titik kecuali. Kecuali ya teman-teman. A. Surat keterangan kesehatan daging, B. Nomor kontrol veteriner, C. Sertifikat hasil pemeriksaan dan pengujian, atau D. Sertifikasi halal. Ya, kecuali yang jawaban tepat yang A. Kesehatan daging ini enggak ya, ini udah masuk di pemeriksaan dan pengujian. Jadi harus ada 3 ini, kecuali yang A. Nomor 13. Nah, yang kayak gini teman-teman ini masuk di kisi-kisi yang bagian Kesmafet. Jadi bahas tentang daging, terus yang meliputi hasil olahan daging, kayak telur juga, terus produk hewan, seperti itulah. Kemudian nomor 13, pengendalian dan penanggulangan zoonosis dilakukan melalui titik-titik kecuali. Ini harus benar-benar tahu, harus dibaca nanti di materinya. A. Pemberantasan zoonosis, B. Kesiagaan darurat, C. Penetapan zoonosis prioritas, D. Antipati masyarakat, atau E. Manajemen resiko. Ini bisa dilogika nggih. Yang jawaban kecuali yang antipati masyarakat, ini harusnya masyarakat juga ikut serta. Nomor 14. Status zoonosis daerah meliputi apa saja? Nah, ini bahas kisi-kisi zoonosis. A. Daerah wabah, daerah menularkan, daerah penyangga, dan daerah bebas. B. Daerah wabah, daerah tertular, dan daerah penyangga dan daerah bebas. Atau C. Daerah wabah, daerah tertular, daerah penyangga, dan daerah bebas terbatas. D. Daerah potensi wabah, daerah tertular, daerah penyangga, dan daerah bebas. Atau E. Daerah wabah, daerah sedikit tertular, daerah penyangga, dan daerah bebas. Ini kalau nggak baca nggak tahu jawabannya, karena pilihan gandanya hampir mirip-mirip. Jawaban yang benar, daerah wabah. Oke, ini antara A, B, C, dan E. Kemudian daerah tertular,
antara B dan C berarti ya. Kemudian daerah penyangga, nah daerah penyangga dan daerah bebas, bukan bebas terbatas ya, tapi daerah bebas, berarti pilihan tepat yang B. Oke, nomor 15. Berikut ini merupakan prinsip kesejahteraan hewan meliputi, ini juga masuk dalam kisi-kisi, kecuali ya, A. Bebas dari rasanya kenyamanan. B. Bebas mengekspresikan perilaku alaminya. C. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. D. Bebas dari rasa lapar dan haus. E. Bebas dari rasa takut dan tertekan. Kecuali yang A. Harusnya hewan itu harus nyaman. Ini kan bebas dari rasa kenyamanan. Ini yang salah ya. Oke, mungkin sampai nomor 15 dulu. Nanti kalau videonya terlalu panjang, membosankan, nanti saya sambung lagi. Ditunggu ya teman-teman ya. Ini sampai nomor 15 dulu. Silakan nanti dipelajari lagi. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di like, komen, di subscribe. Terima kasih. Oke, gitu aja. Sampai jumpa.